Banyak mitos yang beredar di masyarakat berkaitan dengan berang-berang. Jika ditanyakan tentang berang-berang, sebagian besar masyarakat lokal akan menyatakan bahwa hewan ini tidak memiliki anus dan buang air lewat mulutnya atau dimuntahkan. Mitos ini berkembang dikarenakan bentuk kotoran yang memang khas, yang masih memiliki sisa-sisa hewan mangsa yang tidak bisa dicerna, seperti sisik ikan, tulang-tulang, bulu, dan materi sisa dari hewan mangsanya. Jadi memang mirip seperti muntah. Jika setelah makan ikan, maka akan keluar fases berupa kumpulan tulang-tulang ikan dengan tekstur yang berlendir dan bau yang sangat amis sekali. Dari literatur, jalur pencernaan hewan ini sangat cepat sekali. Makanan akan keluar setelah 2 jam. Inilah jawabannya jika ada yang menanyakan kenapa mirip seperti muntah. Dari kotoran ini sebenarnya bisa dianalisa apa saja hewan yang dimakannya. Bahkan untuk ikan bisa diidentifikasi sampai tingkat jenis dengan melihat bentuk dari pola sisik ikan, sehingga dapat diketahui apa jenis yang lebih disukainya. Mitosnya lagi, sebelum muntah, berang-berang ini membutuhkan rangsangan agar terjadinya proses muntah. Mereka akan menggosok-gosokkan bagian pantatnya yang tidak beranus ke rumput padi. Tanda patah-patahnya rumput padi ini sangat dikenali oleh para petani, dan setelah itu baru muntah di dekat daerah tersebut. Umumnya tingkah laku merusak rumput padi ini dilakukan ketika musim padi menyiang dan padi bunting. Kenapa berang-berang ini merusak rumput padi? Seorang ahli berang-berang dan pembuat buku tentang berang-berang dan kebanyakan hewan mamalia lainnya suka menggosokkan badan. Kalau ada yang punya kucing akan pernah melihat kucing yang suka menggosokkan badannya, dan kucing yang menggelinding-gelinding dan melihatkan punggungnya di atas pasir. Nah, seperti itu jugalah berang-berang ini. Mustika Lingsang, atau dikenal masyarakat juga sebagai Mustika Raja Berang-berang, cukup terkenal di kalangan pecinta batu mustika. Namun karena begitu langkanya, jarang yang memilikinya. Banyak mitos yang beredar di masyarakat berkaitan dengan mustika berang-berang. Konon kabarnya, berang-berang juga memiliki batu mustika yang berkhasiat supaya pemakainya bisa berenang selincah berang-berang. Batu ini biasanya akan keluar melalui muntahannya atau buang air besar. Karena tidak ingin kehilangan batu mustikanya, berang-berang akan mencari kembali batu tersebut di antara tumpukan kotorannya, sehingga kotorannya tersebut diacak-acaknya. Memang berang-berang ini suka mengacak-ngacak kotorannya sendiri, khususnya untuk jenis berang-berang cakar kecil. Entah apa tujuannya, diperkirakan hal ini dilakukan sebagai tingkah laku menandai teritorialnya. Sebagai tambahan infonya, sawah yang dirusak oleh berang-berang adalah sawah orang dari yang tidak menghargai beras, yang dikatakan tidak menghargai beras, misalnya makan bersisa kemudian dibuang-buang. Apalagi katanya jika membuang-buang nasi ketika sedang makan di sawah ketika bekerja. Sebenarnya ini termasuk kearifan lokal yang bijak, yang memiliki pesan yang positif. Jika dilihat tingkat kerusakannya, berang-berang hanya akan merusak sekitar 4-8 rumput, dan rumput ini pun masih bisa tumbuh kembali. Selain mitos yang beredar di masyarakat lokal, ternyata ada juga mitos yang beredar secara formal dan kata ilmiah, yang hal ini telah menyesatkan banyak orang, mungkin se-Indonesia, yaitu mitos yang mengatakan bahwa berang-berang adalah si pembuat bendungan.